Penyelidik ke-6 dari Dojo of Limits. Meskipun dia telah dipersiapkan untuk ini, akan menjadi kebohongan untuk mengatakan dia tidak bersemangat. Tapi sekarang, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk ditangani sekarang, untuk membuat Li Yao dan Venina mati. Old Liu, Luo Feng memegang ponselnya dan melambaikan tangannya ke arah Liu Yan. Aku akan keluar dulu. Liu Yan membawa laptop bersamanya saat dia meninggalkan kamar Luo Feng. Luo Feng adalah satu-satunya yang tersisa. Ada orang lain di kamarmu. Liu He tertawa. Luo Feng berjalan menuju jendelanya. Ya, salah satu direktur sektor pasukan khusus Tiongkok. Saya meminta beberapa bukti konkret kepadanya sekarang. Saya bersiap untuk pergi ke Istana Wargot, untuk menuntut Li Yao dan Venina dan membuktikan bahwa mereka adalah dalang di balik plot untuk membunuh orang tua saya. Liu He, apa keputusan akhir untuk keduanya? Petik 2. Oh, pasangan Herring Scorpion berani melawan keluarga petarung. Liu He terkejut. Ya, jika tidak, aku tidak akan lepas kendali dan mengejar mereka di depan umum, mengangguk Luo Feng. Pantas. Keduanya terlalu sombong, suara Liu He yang dibawa dari telepon dipenuhi dengan amarah, menyerang keluarga pejuang selalu dilarang keras. Liu He, menurutmu apa keputusan akhirnya? Mengikuti Luo Feng. Hukuman mati. Tidak diragukan lagi, hukuman mati. Dan hukuman mati yang langsung dieksekusi. Petik 2. Liu He berkata dengan marah, Luo Feng, jangan khawatir. Identitas Anda berbeda sekarang. Istana Wargots akan segera mengangkat identitas Anda menjadi perwakilan. Sebagai perwakilan, Anda memiliki jumlah otoritas yang sama sekali berbeda. Karena pasangan Vulture Scorpion adalah orang-orang yang menarik tali untuk menyerang orang tua perwakilan, mereka pasti akan menerima hukuman yang sangat besar. Petik 2. Luo Feng, harap diingat bahwa Komite Istana Wargots terdiri dari 52 perwakilan dan 5 ketua. Hasilnya ditentukan oleh panitia. Dilarang menyakiti anggota keluarga perwakilan. Ini setara dengan menantang setiap perwakilan, jadi perwakilan harus memutuskan untuk menjatuhkan hukuman berat kepada mereka. Hanya dengan cara ini mereka dapat memberi contoh bagi orang lain, kata Liu He, ini adalah aturan yang tidak terucapkan. Jika sesuatu menantang posisi, otoritas, dari semua perwakilan akan berkumpul untuk memberikan hukuman mereka. Jadi, selama ada cukup bukti, hanya ada satu hasil untuk pasangan Vulture Scorpion, hukuman mati, segera diberlakukan. Liu He mengatakan semua ini dalam satu tarikan napas, yang dengan jelas menunjukkan betapa marahnya dia. Luo Feng diam-diam menghela nafas lega. Seperti yang dia pikirkan. Sebenarnya, ketika dia menyerang pasangan Herring Scorpion, Luo Feng belum menjadi perwakilan atau penyelidik. Namun, putusan yang akan diterima pasangan Vulture Scorpion segera berubah justru karena perubahan identitas Luo Feng. Di dalam ruangan, ada banyak dokumen dan video yang ditampilkan di laptop. Luo Feng membacanya dengan cermat. Taktik yang sangat memalukan dan curang, wajah Luo Feng berubah menjadi sangat buruk saat dia membaca sejumlah besar dokumen dan video. Semua taktik dan trik yang digunakan Li Yao dan Venina dari awal hingga akhir semuanya sangat jelas. Luo Feng juga takut. Jika saudaranya sedikit kurang mampu, orang tuanya pasti akan hancur. Syukurlah, saudaranya cukup lugas untuk secara langsung mengandalkan akar gagak hitam 1000 tahun untuk menjadi pemegang saham terbesar ke-8 di ICBC. Perlu diingat bahwa di era kota pusat, membeli sejumlah besar saham bank terbesar di China, ICBC, pada dasarnya tidak mungkin. Organisasi besar biasanya tidak mau. Sekalipun Anda punya uang, Anda tidak bisa membelinya. Hanya dengan sesuatu seperti akar gagak hitam 1000 tahun, yang juga merupakan sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang, dapatkah Anda menukarnya? Semua bukti ini lebih dari cukup. Bahkan jika saya hanya menyediakan 1/10 dari ini, itu sudah cukup untuk membuktikan kesalahan mereka. Luo Feng segera menutup file video, dokumen kata, del. Dia menutup resleting bukti dan kemudian memasuki halaman web pribadinya saat dia mentransfernya ke Istana Wargots. Dalam surat yang dia kirim, dia menulis nama orang yang dia tuntut, kejahatan mereka, del. Hanya dalam 3 menit, nada dering ponselnya berdering dan Luo Feng mengangkat teleponnya. Halo, perwakilan Luo Feng, terdengar suara lembut, kami baru saja menerima surat Anda.
Bolehkah saya bertanya apakah perwakilan Luo Feng sendiri ingin menuntut Li Yao dan Venina Paulinus? Petik 2. Iya, Luo Feng mengangguk. Baik, saat kami menentukan waktu dan lokasi sesi pengadilan, kami akan memberi tahu perwakilan Luo Feng. Setelah mengkonfirmasi melalui telepon, beberapa anggota Istana Wargot mulai mengatur ini. Memang ada banyak dokumen. Luo Feng membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk membaca semuanya. Saat berita ini sampai ke telinga kepala, Dojo of Limits, Hong, hari sudah tengah malam. Markas besar dunia Dojo of Limits, dalam struktur seperti pesawat luar angkasa raksasa. Di ruangan yang tenang, pria berpakaian hitam, Hong, saat ini sedang memegang secangkir teh panas saat dia menjelajahi beberapa informasi di internet. Menguasai. Sebuah suara rendah bergema di sekitar ruangan yang sunyi, perwakilan Luo Feng telah memberikan bukti bahwa Li Yao dan Venina Paulinus adalah dalang di balik tindakan untuk membunuh orang tuanya. Apakah buktinya cukup? Pria berpakaian hitam, Hong, sedikit mengerutkan kening. Buktinya cukup, jawab suara itu. Pria berpakaian hitam, Hong, sedikit mengangguk, beritahu 3 pengacara terbaik di Dojo of Limits kami dan beritahu mereka untuk menerima kasus ini. Juga, mengatur petarung tingkat penjelajah bintang untuk secara pribadi menangkap Li Yao dan Venina. Mulai pukul 15.30 besok siang, kami akan mengadakan sidang di kantor pusat kami. Luo Feng akan secara terbuka menjadi penyelidik Dojo of Limits kita. Saya ingin kasus ini dieksekusi dengan indah, perintah pria berpakaian hitam, Hong. Iya, setelah suara pelan mengucapkan kata ini, ruangan yang sunyi kembali sunyi. Sektor Mingyue, waktu malam. Semua lampu di rumah dinyalakan. Luo Feng berdiri di balkon saat dia menatap malam berbintang yang tak terbatas. Ponselnya berdering. Luo Feng mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Susin. Dia menerima panggilan, "Halo. Kenapa kamu tidak datang menjemputku?" Tanya Susin. "Maaf, saya sibuk menangani beberapa hal. Aku baru saja menyelesaikan. Bagaimana kalau aku pergi ke kota markas Kyoto sekarang?" Luo Feng merasa agak bersalah, karena dia mengabdikan seluruh waktunya untuk kasus orang tuanya sejak dia kembali dan bahkan tidak berpikir untuk menjemput Susin. "Saya di sini, di depan sektor Mingyue." Panggilan telepon berakhir. Luo Feng sedikit membeku. Susin sudah bergegas ke rumahnya dari kota markas Kyoto. "Aku benar-benar bajingan," Luo Feng mengutuk dirinya sendiri di dalam pikirannya dan kemudian langsung melompat dari balkon. Seolah fatamorgana melintasi langit, Luo Feng melompat sejauh 100 meter dengan bantuan kekuatan spiritualnya sebelum mendarat. Setelah beberapa lompatan, dia berada 30 meter dari gerbang utama sektor Mingyue. Sekilas, Luo Feng melihat seorang gadis muda yang sedikit kurus berdiri diam di depan gerbang sektor di bawah cahaya redup dari lampu jalan. Adegan ini menyebabkan hati Luo Feng sedikit sakit. Setelah menjadi pacarnya, Susin tidak hanya tidak menerima sesuatu yang baik, dia juga harus melalui masa-masa pahit. Sejak dia kembali, dia belum bisa bersamanya dan membuatnya datang jauh-jauh ke sini dari jarak beberapa ribu kilometer. Susin melihat ke dalam sektor melalui gerbang dan tidak bisa membantu tetapi sedikit menggigil. Sekarang musim dingin, dan malam hari. Meskipun kota markas Kyoto juga dingin, udara di sana kering sementara udara di kota markas Jiangnan lembab. Dan setelah Susin menerima panggilan telepon Luo Feng, dia dengan cepat naik kereta paling awal ke kota yang Zhou tanpa ingat bahwa kota markas Jiangnan lebih dingin daripada kota markas Kyoto. Suara, Susin, terdengar di samping Susin. Susin membeku dan kemudian berbalik untuk melihat ke sampingnya. Gambar yang familiar itu, pacar pertamanya. Setahun terakhir ini, dan terutama 3 bulan terakhir, Susin menghabiskan setiap hari dalam kesedihan. Luo Feng. Suara Susin agak serak dan tidak bisa menahan tangis setelah mengatakan itu. Dia langsung memeluk Luo Feng, memeluknya erat. "Maaf, aku benar-benar minta maaf." Luo Feng memeluk Susin dan merasakan air matanya membasahi pakaiannya. Di bawah cahaya redup dan angin dingin musim dingin, Luo Feng dan Susin akhirnya bertemu satu sama lain setelah 1 tahun 3 bulan. Dibandingkan dengan perasaan Luo Feng dan Susin, yang dipenuhi dengan sedikit kesedihan tetapi juga kegembiraan reuni. Perasaan Li Yao dan Venina, meskipun mereka bersama, berantakan.
Dengan pesawat penumpang menuju ke kota markas Paris dari kota markas Jiangnan. Li Yao dan Fenina berpegangan tangan satu sama lain. Sekarang kita dalam masalah besar, Fenina menatap penumpang di sekitarnya dan kemudian merendahkan suaranya, dia menjadi perwakilan. Di masa depan, jika dia ingin berurusan dengan kita, maka... Petik 2. Jangan khawatir. Li Yao merendahkan suaranya, kami hanya perlu menunggu 2 atau 3 jam untuk pesawat penumpang di kota markas Jiangnan, dan dia tidak datang menemukan kami dalam rentang waktu itu. Setelah kita kembali ke kota markas Paris, kita akan berada di wilayah kita. Senior saya dan perwakilan aliansi SDM kami ada di sana, jadi semuanya akan baik-baik saja, semuanya pasti akan baik-baik saja. Siapa yang tahu apakah dia sedang menghibur Fenina atau menghibur dirinya sendiri? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa menjadi perwakilan? Fenina mulai mengatupkan giginya sedikit. Cahaya yang ganas menyala di mata Li Yao. Sial, bertahan, bertahan, kami hanya bisa bertahan. Li Yao menahan suaranya saat kalimatnya keluar satu kata pada satu waktu. Pesawat penumpang akhirnya tiba di Paris, Eropa. Paris agak gelap seperti sekarang, tapi langit tidak sepenuhnya gelap. Bandara kota pusat Paris. Pesawat penumpang perlahan mendarat. Setelah berhenti, palka otomatis terbuka dan tangga diperpanjang keluar. Penumpangnya turun. Kembali. Akhirnya kembali ke Paris, Fenina tersenyum. Li Yao juga tersenyum langka. Ini adalah pertama kalinya dia tersenyum sejak dia mengetahui bahwa Luo Feng menjadi perwakilan. Pasangan Vulture Scorpion berbaur dalam kerumunan saat mereka berjalan menuruni tangga. Li Yao, Fenina. Sebuah suara berdering. Pasangan Vulture Scorpion terkejut saat mereka menoleh. Apa yang mereka lihat adalah 4 orang berjalan mendekat. Salah satu dari 2 orang yang memimpin di depan adalah seorang pria paruh baya dengan rambut keriting coklat yang mengenakan jubah hitam. Tatapannya yang seperti kilat menyebabkan ketakutan. Dan orang di sampingnya adalah seorang pria dengan rambut putih panjang tergerai. Dia tampak seperti sepotong kayu mati. Wakil Yan, perwakilan Bonnet, Fenina terkejut. Senior, Li Yao melihat ke arah orang tua itu. Orang tua, Yan Hai, itu memang orang yang memiliki hubungan yang dalam dengan Li Yao. Pandangan perwakilan Bonnet sedingin es saat dia memandang Fenina. Dan Li Yao dan kemudian berkata dengan ringan, kami mewakili Istana Wargots untuk secara resmi menangkap kalian berdua. Jika ada perlawanan, kami berhak membunuh kalian berdua. Mata Li Yao dan Fenina membelalak. Mereka mengira mereka aman di wilayah mereka, tetapi siapa sangka bahwa ini akan terjadi tepat ketika mereka kembali. Senior, Li Yao dengan cepat melihat ke arah Yan Hai. Yan Hai menghela nafas, burung nasar kecil, ini adalah komando tertinggi Istana Wargots. Tidak ada yang bisa membantu Anda. Kamu, terlalu sembrono, terlalu sembrono. Pergilah, jika Anda tidak melawan Anda mungkin memiliki kesempatan untuk hidup. Jika Anda menolak penangkapan Istana Wargots, Anda menentang seluruh Istana Wargots. Istana Wargots adalah kekuatan yang mengumpulkan semua Wargot dan eksistensi yang melampaui level Wargot. Menolak. Ingin mati. Klik. Fenina dan Li Yao diborgol khusus. Keduanya sedikit tercengang, tapi tidak melawan sama sekali. Senior, Li Yao memandang Yan Hai. Yan Hai menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Bawa mereka pergi, perwakilan Bonnet dengan dingin memberikan perintah. Malam itu, Li Yao dan Fenina panik saat mereka ditangkap. Mereka langsung dikirim ke markas dunia Dojo of Limits pada malam yang sama. Sementara itu, Luo Feng dan Su Xin meringkuk bersama saat mereka membicarakan apa yang terjadi selama setahun terakhir. Tidur di sini malam ini. Luo Feng memeluk Su Xin sambil tersenyum. Kamu berharap? Su Xin berkata dengan nada tidak senang. Setelah itu, dia melihat waktu di jam tangannya. Ini sudah jam 12, Luo Feng, kirim aku kembali. Oke, tersenyum Luo Feng. Keduanya mengobrol lama sekali, jadi mereka sudah cukup tenang. Mereka mengendarai jet mobil dan meninggalkan sektor Mingyue kota yang Zhou dan menuju tempat keluarga Su di sektor kota utama. Hanya dalam beberapa menit, jet otomatis tiba di langit rumah keluarga Su. Di dalam jet otomatis yang ada di langit, Luo Feng, aku ingin kamu berjanji padaku bahwa, setiap kali kamu melakukan sesuatu yang berbahaya di masa depan, kamu harus memberitahuku dulu. Su Xin menatap Luo Feng. Aku tidak akan menghentikan pekerjaan atau tujuanmu.
Tapi, saya perlu tahu tentang situasi Anda. Petik 2. Susin, Luo Feng mengangguk, oke. Aku akan memberitahumu di masa depan. Di masa lalu, saya hanya tidak ingin Anda khawatir. Aku bersedia mengkhawatirkanmu. Aku ingin mengkhawatirkanmu. Susin menatap Luo Feng, tapi yang paling saya takuti, apakah Anda tidak memberitahu saya apa-apa? Luo Feng sedikit mengangguk, hatinya terasa hangat. Meski kekasihnya berasal dari keluarga besar, namun pendidikan elit keluarga tersebut membuat kekasihnya cerdas dan perhatian. Di internet, dia membaca bahwa beberapa gadis selalu menempel pada pasangannya, tidak memberi mereka ruang sama sekali. Dan beberapa gadis akan memikirkan bahkan hal-hal terkecil dan tidak penting. Tapi Susin bukanlah orang seperti itu, yang membuat Luo Feng senang. Oh ya, apakah kamu masih bisa mendaftar ulang setelah berhenti sekolah? Tanya Luo Feng. Saya mengatur untuk berhenti sekolah, bukan istirahat. Akan sulit untuk mendaftar ulang dengan cara biasa. Aku bisa menggunakan koneksi khusus keluarga kita. Susin menggelengkan kepalanya, tapi aku tidak peduli dengan gelar sarjana kecil. Selama di universitas selama 2 tahun, pada dasarnya saya telah menyelesaikan mempelajari pengetahuan dasar yang saya butuhkan. Saya juga pernah mengalami kehidupan universitas, jadi itu sudah cukup. Saya sedang bersiap untuk memulai perusahaan saya sendiri. Memulai perusahaan. Luo Feng membeku. Iya, Susin mengangguk, keluarga itu mempersiapkan saya untuk mengambil alih beberapa hal, tetapi, saya tidak ingin segera mengambil alih. Apapun yang saya lakukan, saya ingin memulai dari bawah dan maju selangkah demi selangkah. Saya ingin memulai perusahaan terlebih dahulu dan mendapatkan pengalaman dunia nyata. Setelah itu, saya akan mengambil alih bisnis keluarga saya. Oh, pacar Luo Feng adalah gadis yang cakap, tertawa Luo Feng. Kamu tidak suka itu? Susin melihat ke arah Luo Feng. Saya lakukan. Karena sebagai seorang pejuang, akan ada banyak waktu di mana aku tidak bisa bersamamu. Bahkan jika kita menikah di masa depan, saya tidak ingin Anda menjadi ibu rumah tangga tanpa bisnis, kata Luo Feng. Sampai sekarang, semua pasangan muda berpikir seperti ini. Suami dan istri biasanya sama-sama membutuhkan pekerjaan. Tanpa pekerjaan, tidak banyak yang bisa dilakukan. Terima kasih, perwakilan terhormat Luo Feng, karena telah memahami pikiran gadis muda ini. Susin tersenyum dan membungkuk seperti yang dilakukan gadis-gadis zaman kuno dulu. Setelah melakukan itu, Susin sendiri tidak bisa menahannya saat dia mulai tertawa. Setelah mengirim Susin pulang, Luo Feng sedang dalam suasana hati yang baik. Sektor Mingyue Kota Yangzhou, ruang pelatihan rumah Luo Feng. Jauh di malam hari, Luo Feng duduk bersila. Efisiensi tinggi, Luo Feng melihat berita yang dia terima di komputer kuantum mini, mereka menangkap Li Yao dan Venina dengan sangat cepat. Oke, besok siang, pukul 15.30, kasus pengadilan markas dunia Dojo of Limits. Li Yao, Venina, besok, kita akhirnya bisa mengakhiri ini. Luo Feng menutup pesan itu. Sampai sekarang, Luo Feng benar-benar belum menganggap pasangan Vulture Scorpion sebagai lawannya. Setelah posisinya berubah, pandangannya pun berubah. Mungkin pemuda saat itu yang berlarian di hutan belantara karena panik takut dengan karunia astronomi pasangan Vulture Scorpion, karena dia harus sangat berhati-hati dalam semua yang dia lakukan. Tapi setelah mengalami kamp pelatihan elit, pulau berkabut, dan reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, pemuda itu tumbuh. Hasilnya, pasangan Vulture Scorpion bukan lagi lawan pemuda ini. Yang disebut reruntuhan arkeologi, seperti yang dikatakan orang botak kristal, ditinggalkan oleh ras di alam semesta. Seperti reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 yang ditinggalkan oleh penguasa planet Yunmo. Dan planet Yunmo itu hanyalah satu planet di alam semesta yang sangat luas. Luo Feng merasakan sedikit bahaya karena suatu alasan. Fakta bahwa suatu ras di alam semesta dapat meninggalkan kehancuran ini. Mewakili bahwa perlombaan di alam semesta ini akan tiba suatu hari nanti. Ketika itu terjadi, entah itu akan menjadi berkah atau kutukan bagi manusia di bumi. Dan orang kristal botak juga mengatakan bahwa, di masa depan, ketika bumi ditemukan oleh negara-negara di alam semesta, semakin kuat saya, semakin baik kita jadinya. Aku bahkan berpotensi membantu negaraku. Luo Feng tanpa sadar berhenti memperlakukan monster di bumi sebagai lawannya.
Bahaya nyata bagi bumi terletak di dalam alam semesta. Jika dibandingkan dengan negara dan ras kuat di alam semesta, bumi saat ini memang sangat rapuh. Bahkan petarung tingkat penjelajah bintang pun jarang. Dan yang disebut teknologi tinggi di bumi adalah lelucon dibandingkan dengan peradaban lain di alam semesta. Yang perlu aku lakukan sekarang adalah persis seperti yang dikatakan orang botak kristal itu, latih. Pertama, saya akan menetapkan Hong dan Dewa Petir sebagai target saya, lalu saya akan berlatih keras untuk melampaui mereka. Dan jadilah petarung terkuat di dunia. Mata Luo Feng ditentukan. Saat itu, orang kristal botak mengatakan bahwa metode untuk terobosan Luo Feng tertinggal di komputer kuantum mininya. Tetapi setelah kembali hari ini, pertama-tama dia harus berurusan dengan Hering Liao dan kemudian menghibur pacarnya. Dia tidak punya waktu untuk melihatnya lagi. Sekarang dia sudah bebas, Luo Feng segera mulai memeriksanya. Metode efektif untuk menembus level penjelajah bintang yang bahkan tidak dapat ditemukan di bumi sekarang, Luo Feng dipenuhi rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, dia menemukan metode di komputer kuantum mini di lengannya. Dia mulai membaca dengan cermat. Level siswa, tidak terbatas di seluruh alam semesta. Dari tingkat pelajar ke tingkat penjelajah bintang adalah langkah paling penting, dan juga langkah paling dasar, untuk kemajuan bentuk kehidupan. Setelah melewati langkah itu, bentuk kehidupan secara resmi berubah dari tingkat siswa menjadi pejuang genetik atau pembaca roh di alam semesta. Buku petunjuk ini akan menjelaskan metode tentang bagaimana menjadi pembaca roh dari tingkat 1 penjelajah bintang. Kekuatan spiritual, yang sebenarnya bisa disebut kekuatan roh Anda, kekuatan jiwa Anda. Tubuh dibagi menjadi tubuh dan roh, atau tubuh dan jiwa. Roh dan jiwa adalah hal yang sama. Roh jiwa dibagi menjadi kekuatan roh, kekuatan jiwa Anda, dan kesadaran. Ketika kekuatan roh Anda menjadi cukup kuat, itu dapat meninggalkan alam kesadaran, bahan kendali di dunia luar. Meresap ke dalam alam kesadaran bentuk kehidupan lain, Kekuatan yang cukup kuat dari roh adalah kekuatan spiritual. Bagaimana kekuatan spiritual seseorang pada siswa tingkat 9 dapat menembus tahap penjelajah bintang? Pertama, kekuatan spiritual Anda perlu mencapai puncak tingkat siswa tingkat 9. Selanjutnya, keluar dari kesadaran dan roh Anda, yaitu kesadaran dan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual Anda harus menyebar ke seluruh alam kesadaran Anda. Itu adalah sesuatu dengan bentuk. Dan kesadaran adalah keberadaan tak berwujud tanpa bentuk. Kesadaran, apakah itu? Apa tujuannya? Petik 2. Bisa dibilang kekuatan spiritual merepresentasikan prajurit sementara kesadaran merepresentasikan jenderal. Seluruh kekuatan tempur pasukan bergantung pada prajurit dan jenderal. Sederhananya, ketika roh orang biasa sedang kuat, mereka dapat mengangkat benda yang lebih berat. Dan ketika roh sedang lesu, mereka mungkin hanya dapat mengangkat setengah dari beban biasanya. Dalam dua situasi ini, kekuatan tubuh tetap sama. Tetapi dua kondisi roh, kuat, dan lesu, dapat menyebabkan tingkat kekuatan pertempuran yang berbeda. Sama seperti pentingnya kesadaran bagi seorang pejuang, kesadaran juga penting bagi pembaca roh. Jenderal yang cakap akan lebih baik dalam memimpin tentara. Jika dua orang sama-sama berada pada level siswa tingkat 9, orang dengan kesadaran yang lebih kuat dapat secara akurat mengontrol 10 senjata kecil, atau bahkan lebih. Dan orang yang kesadarannya lebih lemah mungkin hanya bisa mengendalikan 4 atau 5 senjata kecil. Inilah perbedaannya. Petik 2. Ada banyak cara untuk melatih kesadaran. Misalnya, melewati masa-masa sulit dan menyakitkan akan memperkuat kemauan seorang pejuang. Sebenarnya, keinginan yang kuat adalah salah satu cara untuk mewakili kesadaran yang kuat. Petik 2. Tentu saja, itu cara yang sangat primitif. Ada banyak cara di alam semesta untuk melatih kesadaran. Cara utama planet Yunmo kita adalah instruksi manual rahasia pengontrol, gerakan dasar 312, manual instruksi rahasia ilusionis, gerakan dasar 186. Dari dua cabang tersebut, salah satunya langsung sedangkan yang lainnya tidak langsung. Keduanya efektif. Tentunya siswa memiliki bakat yang berbeda-beda. Beberapa dari mereka memiliki kekuatan otak yang rendah sementara beberapa dari mereka memiliki kekuatan otak lebih dari 20, dan bahkan lebih dari 30, lebih dari 40.
Petik 2. Kekuatan otak yang lebih tinggi membuat persyaratan terobosan mereka lebih sulit juga. Tapi kesadaran yang kuat akan memungkinkan mereka mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Petik 2. Jadi, ketika kesadaran dan kekuatan spiritual Anda mencapai persyaratan, maka langkah selanjutnya adalah terobosan Anda. Petik 2. Ketika Anda mencapai perbatasan dan merasa seperti Anda dapat melakukan terobosan kapan saja, Anda tidak tahu jumlah waktu yang sebenarnya diperlukan untuk menerobos. Jika ini terjadi, ada 3 cara. Petik 2. Cara pertama adalah menunggu kesempatan atau situasi khusus Anda. Ketika emosi Anda diaduk, kesadaran Anda akan diperkuat dan Anda bisa menerobos. Tapi ada juga peluang menunggu selama 3 atau 5 tahun dan tidak ada peluang terobosan yang datang. Cara kedua, adalah terus memperkuat kesadaran Anda. Kesadaran yang kuat dapat membuat kekuatan spiritual Anda langsung menerobos. Cara ketiga, adalah metode yang akan dijelaskan oleh buku petunjuk ini, 81 penempaan roh, yang merupakan proses yang dibagi menjadi 81 langkah. Setiap langkah membutuhkan 1,5 jam. Saat menjalani 81 spirit tempa ini, berhenti di tengah berarti harus memulai dari awal lagi, jadi harus menyelesaikannya sekaligus. Setelah Anda menyelesaikan 81 langkah, Anda dapat melakukan terobosan ke tingkat wisatawan bintang. Di bawah, adalah cara spesifik untuk melakukan 81 roh menempa. Luo Feng sangat bersemangat saat membaca ini. Manual instruksi yang ditinggalkan oleh orang kristal botak untuknya jelas merupakan harta yang sangat berharga. Jauh lebih baik daripada Spirit Reader Basics yang diberikan Hong kepadanya. Setelah diterjemahkan, kata-katanya sangat mudah dimengerti. Ini pada dasarnya menggambarkan sumber kekuatan roh pembaca roh, yang merupakan jiwa. Semangat ini terbagi menjadi 2 hal, kekuatan spiritual, dan kesadaran. Kesadaran adalah kekuatan umum dan spiritual adalah prajurit. Ya, menurut apa yang dikatakan orang botak kristal, kesadaran dan kekuatan spiritualku telah mencapai batasnya dan dapat menerobos kapan saja. Tapi, jika aku menunggu dengan bodoh, siapa yang tahu berapa lama aku harus menunggu? Luo Feng langsung memutuskan, saya akan mengikuti 81 roh yang menempa. Luo Feng bahkan tidak tahu bahwa, bahkan di seluruh alam semesta yang luas, instruksi manual untuk menerobos siswa tingkat 9 ke tingkat penjelajah bintang, semuanya sangat berharga. Beberapa ras dan negara kuat di alam semesta tidak mau membaginya. Setiap langkah membutuhkan 1,5 jam dan ada 81 langkah secara keseluruhan. Artinya aku butuh sedikit lebih dari 5 hari. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, sidang pengadilan besok, jadi aku tidak punya cukup waktu. Setelah putusan diberikan dan pasangan Vulture Scorpion dieksekusi, aku akan menyelesaikan 81 roh yang menempa ini sekaligus. Selanjutnya, saya akan melihat Soaring Sky instruksi manual. Menurut apa yang dikatakan orang botak kristal, hanya melalui Soaring Sky saya benar-benar dapat melepaskan kekuatan dari pesawat ulang-alik yang melonjak. Mungkin kekuatanku akan meningkat sedikit malam ini, dengan sebuah pikiran, sebuah instruksi manual dengan sedikit cahaya bintang yang bersinar darinya melayang keluar dari permukaan rompi hitamnya. Ini memang instruksi manual langit melonjak yang dia terima dari reruntuhan arkeologi, yang selalu ditinggalkan Luo Feng di rompinya yang dibentuk oleh set Dewa Hitam.